Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 411-415. Tuan Dev tidak tahu, Ray tampak bingung. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan berasal dari dunia bela diri seperti kalian, jadi tidak terlalu paham. Ray mengingat kembali adegan pertarungan Dev dan Master Vanir, lalu memahami kalau Dev adalah seorang ahli sihir, bukan ahli bela diri. Dan Ray kemudian menjelaskan kepadanya, di dalam dunia bela diri, klasifikasinya sangat ketat. Sebelum berhasil melatih kekuatan batin, tidak pantas disebut sebagai ahli bela diri. Hanya orang-orang yang sudah berhasil melatih kekuatan batinnya baru disebut sebagai ahli bela diri. Sedangkan kekuatan batin dibagi lagi menjadi kekuatan batin kecil dan kekuatan batin besar. Ahli kekuatan batin dan master kekuatan batin ini dibagi lagi, setiap ranah dibagi menjadi 9 tingkatan. Itu sebabnya kenapa saya, Fata, Kelvin dan Dodi sama-sama adalah master kekuatan batin, tapi memiliki kekuatan yang berbeda. Saya hanya master kekuatan batin tingkat 2, sedangkan Fata dan Dodi diperkirakan sudah mencapai tingkat 4. Di atas master kekuatan batin, masih ada ahli seni bela diri, master seni bela diri, bahkan raja seni bela diri, namun saya hanya pernah mendengar tentang itu, dan tidak pernah bertemu dengan para ahli seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Ray, Dev bisa dibilang memiliki pemahaman umum terhadap dunia seni bela diri. Ternyata dunia seni bela diri bisa dibilang sama dengan dunia kultivasi Dev, klasifikasinya sangat ketat, dan Dev sendiri tidak tahu tahap pembangunan fondasinya saat ini kalau dalam dunia seni bela diri bisa termasuk ke dalam tahapan apa. Saat Dev sedang berpikir, Ray melanjutkan perkataannya, oleh karena itu saya mengirim putraku ke salah satu perguruan kungfu 8 mata angin untuk belajar, dan berharap semoga di masa depan dia bisa menjadi lebih kuat daripada saya. Tepat ketika Ray selesai bicara, dia melihat seorang pemuda berjalan masuk. Sambil berjalan dia sambil berkata, "Ayah, sekarang saya sedang sibuk berlatih. Kali ini saya harus membantu aliran kungfu 8 mata angin untuk mendapatkan prestasi yang baik saat di pertemuan seni bela diri kali ini." Pemuda itu berjalan masuk. Dev terkejut saat melihatnya. Dia menyadari kalau orang ini sangat mirip dengan Vincent. Kalau bukan karena Vincent terus duduk di sampingnya, Dev pasti akan salah mengenalinya. "Tuan Dev, ini adalah putra keduaku, Victor. Mereka berdua adalah anak kembar." Ray memperkenalkannya pada Dev. Dev tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai sapaan terhadap Victor. Namun nama sekeluarga ini membuat Dev berpikir, Vincent, Victor, Ray, nama sekeluarga ini terdengar cukup keren. Victor tercengang lalu melirik Dev, dan menyadari kalau Dev hanya seusia dirinya tapi ayahnya menyapanya dengan sebutan tuan, dengan sikap yang sangat menghormati, dan ini membuat Victor mengernyitkan keningnya dan bertanya, "Ayah, katamu rumah kita kedatangan tamu kehormatan, yang kamu maksud bukan orang ini kan? Dasar bajingan, bicara apa kamu? Masih tidak mau kemari dan menyapa Tuan Dev." Melihat sikap arogan Victor, Ray segera memakinya. Melihat Ray marah, Victor hanya bisa menghampiri Dev dan menyapanya, "Halo Tuan Dev." Dev mengangguk kecil dan tidak mengatakan apapun. "Sikap macam apa yang kamu tunjukkan pada Tuan Dev? Kamu minta dipukuli ya?" Ray melihat Victor yang tidak senang, segera memakinya lagi. "Kepala keluarga Vilan, anak muda memiliki semangat yang tinggi. Bisa dimengerti, kamu tidak perlu seperti ini." Dev membujuk Ray. Dev tidak peduli dengan sikap Victor. Sejak melangkah masuk ke dunia kultivasi, suasana hati Dev berangsur-angsur berubah. "Aduh," Ray menghela nafas, "kalau saja dua putraku ini bisa seperti Tuan Dev, maka saya tidak akan punya penyesalan saat saya mati nanti. Ayah, sekarang saya sudah masuk ke ranah ahli kekuatan batin, dan mungkin dalam 3 tahun saya sudah bisa melampauimu." Melihat ayahnya meremehkan dirinya di hadapan orang luar, Victor berkata dengan sedikit tidak senang. "Ahli kekuatan batin apanya, duduk di samping dengan patuh. Nanti biarkan Tuan Dev memberimu sedikit nasihat." Ray tahu Dev punya kemampuan, master kekuatan batin seperti Dodi saja mati dalam satu pukulan. Seorang ahli kekuatan batin untuk apa banyak berlagak di depan Dev. Victor sangat tidak puas, tapi dia tidak mengatakan apapun dan mencari tempat untuk duduk lalu mulai makan. "Kepala keluarga Vilan, tadi apa pertemuan seni bela diri yang dimaksud oleh putra keduamu?" Dev bertanya dengan penasaran. "Tuan Dev, pertemuan seni bela diri adalah pertemuan yang diadakan oleh seluruh keluarga dan aliran seni bela diri yang ada di seluruh provinsi Sera dan provinsi Kana. Tujuannya adalah untuk para generasi muda dalam seni bela diri bisa belajar bersama dan bertarung. Namun, untuk meningkatkan semangat para generasi muda, setiap pertemuan seni bela diri akan menghadiahkan pil obat dan bahan obat berharga. Dengan begitu pertemuan seni bela diri yang dilaksanakan setiap tahun sekali itu diselenggarakan oleh Istana Raja Obat dan hadiahnya juga diberikan oleh Istana Raja Obat."
Sebenarnya akan ada banyak barang berharga dalam pertemuan seni bela diri ini. Ini juga merupakan strategi Istana Raja Obat untuk menjual pil obatnya. Namun setelah bertahun-tahun, ternyata ada banyak orang yang menghadiri, dan beberapa bahan obat langka dan harta karun sering muncul. Ray menjelaskan kepada Dave dengan detail. Oh, ternyata ada pertemuan seperti ini ya. Dave seketika bersemangat, tidak tahu saya bisa menghadirinya atau tidak ya. Boleh, tentu saja boleh. Semua ahli bela diri dari Provinsi Sera dan Provinsi Kana boleh berpartisipasi, tapi yang boleh ikut hanya generasi muda, usianya tidak boleh melebihi 35 tahun, orang tua seperti kami hanya boleh duduk menonton. Ray tersenyum pahit dan melanjutkan, hanya saja, kalau Tuan Dave berpartisipasi pasti akan memenangkan hadiah pertama, orang lain tidak bisa berebut lagi. Hehe, kepala keluarga terlalu memujiku. Dave terkekeh. Victor yang sedang makan tanpa sadar memutar matanya dan jelas terlihat tidak senang. Kapan pertemuan seni bela diri itu akan diselenggarakan? Dave bertanya pada Ray. Ray berpikir sejenak, sepertinya dia lupa kapan, jadi bertanya pada Victor, Victor, berapa hari lagi pertemuan seni bela diri akan diselenggarakan? 1 minggu, Victor menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Anak ini, Ray memelototi Victor, lalu menatap Dave dengan tatapan bersalah dan tersenyum. Setelah makan, atas permintaan ramah dari Ray, berharap Dave bisa memberi sedikit petunjuk kepada Victor, Dave juga tidak berdaya, dan mengikuti Ray pergi ke arena bela diri keluarga Villan. Dave sebenarnya sudah menebak, Ray yang begitu segan terhadapnya dan begitu ramah padanya pasti ingin meminta bantuannya. Setelah sampai di arena bela diri, Ray berkata pada Victor, Victor, coba kamu tunjukkan satu set pukulanmu dan biarkan Tuan Dave memberi beberapa petunjuk padamu. Victor sangat enggan, tapi dia hanya bisa memasang kuda-kuda dengan enggan. Saat melihat Victor membentangkan kakinya dan memasang kuda-kuda, lalu dengan satu hentakan, semua orang merasakan getaran kecil di tanah, dan setelah Victor mengangkat kakinya, jejak kaki yang dalam muncul di permukaan tanah yang keras. Tuan muda kedua memang sudah mencapai tahap ahli kekuatan batin, benar-benar tidak mudah. Paman Irwan yang melihatnya berkata dengan kaget. Bawahan keluarga Villan yang ada di sekitar juga memujinya, dan membuat wajah Victor penuh dengan kebanggaan. Victor menunjukkan kungfu 8 mata angin dengan luar biasa, membuat hembusan angin yang terasa sampai beberapa meter, dan di bawah kaki Victor terlihat sebuah jejak kaki yang dalam. Tuan Dave, saya memohon sedikit petunjuk untuk anak ini. Setelah Victor menunjukkan satu set kungfu 8 mata angin, Ray berkata dengan hormat kepada Dave. Dave menganggukkan kepalanya, kungfu 8 mata angin ini kuat dan ganas, memang bagus, tapi sayangnya peningkatan kekuatannya mengorbankan kecepatannya, pukulan ini terlalu lambat, kamu harus tahu, tidak peduli betapa kuatnya kamu kalau kamu tidak bisa memukuli lawanmu, itu sia-sia. Ray yang mendengarnya mengangguk, pukulan Victor ini memang sangat bertenaga dan kuat, dia sengaja meningkatkan kekuatan setiap pukulan dan tendangannya, dan ini membuat kecepatannya menurun. Victor yang mendengar Dave mengatakan bahwa kungfu 8 mata anginnya lambat seketika menjadi tidak senang, ditambah dengan kemarahan yang sudah berada dalam hatinya, dia akan segera meledak, lalu berkata pada Dave, bocah, kalau kamu benar-benar punya kemampuan, berani tidak bertarung denganku? Biar saya tunjukkan padamu kungfu 8 mata anginku lambat atau tidak. Dasar bajingan, kenapa kamu bicara seperti itu kepada Tuan Dave? Ray kaget Victor berani bicara seperti itu pada Dave, dan membuatnya ketakutan setengah mati, dan Ray bergegas ingin memberi pelajaran kepada Victor. Siapa tahu Dave mengulurkan tangannya dan menghalangi Ray, kepala keluarga Villan tidak perlu marah. Bukankah saya sudah bilang, wajar kalau anak muda terlalu bersemangat, saya akan bertarung kecil saja dengannya. Ray yang mendengar ini segera berkata dengan nada memohon, saya memohon belas kasihan dari Tuan Dave. Tenang saja, saya tidak akan melukainya. Dave berkata dengan enteng. Ray akhirnya merasa lega setelah mendengar kalimat itu. Ini juga kesempatan yang baik bagi Dave untuk menyembuhkan penyakit sombongnya Victor, agar dia tahu di atas langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia. Ray terkadang berpikir apakah dua anak ini benar-benar anak kandungnya, mereka semua sangat arogan dan sombong, benar-benar berbeda dengan kepribadiannya sendiri. Ayah, kamu seharusnya memintaku berbelas kasihan, kalau saya sampai melukai tamu kehormatan, kamu jangan marah padaku. Victor berkata dengan penuh penghinaan. Ray tidak memperdulikannya, karena dia tahu sebentar lagi Victor pasti akan terdiam. Dave melompat ringan, dan berdiri di hadapan Victor, dia berkata dengan enteng, silakan pukuli saya hanya akan mengelak, tidak akan membalas, agar kamu tahu apakah kungfu 8 mata anginmu itu lambat atau tidak. Dave berkata lalu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berdiri dengan tenang. Victor tertegun sejenak lalu berkata dengan marah, bocah, kamu terlalu gila, kalau kamu sampai terluka, jangan mengamuk padaku, tidak akan. Dave menggelengkan kepalanya. Victor tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kali ini tanah yang diinjak oleh kakinya mengeluarkan retakan, dan retakan ini menyebar kemana-mana sepanjang beberapa meter. Segera setelah itu, Victor menghembuskan nafasnya, urat biru di wajahnya menegang, dan dia mengeluarkan aura yang menakutkan, seperti seekor macan tutul, yang menatap mangsa di depannya. Tiba-tiba, Victor melayangkan sebuah tinju ke arah Dave, dan tinju ini sangat kuat dan bertenaga, bahkan suaranya menembus udara. Menghadapi pukulan itu, Dave masih berdiri tenang, dengan kedua tangannya yang terlipat di belakang tubuhnya, seolah tidak peduli sama sekali. Dan saat tinju Victor tiba di hadapan Dave, Dave menoleh dengan ringan ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan Victor.
Victor tertegun sejenak, dia menjadi geram dan memukul Dev lagi. Kali ini dia tidak mengarahkan pukulannya kepada Dev, melainkan ke arah perut Dev. Dev menarik tubuhnya, dan menghindari pukulan itu ke samping, lalu berbalik dan berdiri di belakang Victor. Dua pukulan yang dia layangkan berturut-turut tidak satu pun mengenai. Victor benar-benar menjadi marah, dia meraung, dan tinjunya menjadi seperti bintang jatuh yang terus menghantam ke arah Dev. Kali ini dia benar-benar menggunakan dua tinjunya, tapi sayang sekali tidak peduli seberapa cepat tinjunya, dia tetap tidak bisa menyentuh sudut pakaian Dev. Hanya dalam beberapa menit, Victor sudah melayangkan lebih dari 100 pukulan, tapi tidak satu pun pukulan itu mengenai sasaran. Victor berhenti, dia terengah-engah dan keningnya sudah dipenuhi dengan keringat dingin, tubuhnya juga sudah hampir kehabisan energi. Pada saat itu, Dev masih melipat dua tangannya di belakang, dan tidak terlihat lelah, dia tersenyum ringan dan berkata, "Sekarang apa kamu percaya kalau tinjumu itu lambat? Kamu hanya mengandalkan fleksibilitasmu saja, apa kamu berani beradu denganku? Dengan tubuhmu itu, satu pukulanku sudah bisa membuat semua tulangmu patah." Victor masih belum puas. Dev tersenyum, "Sekarang kamu saja sudah kehabisan energi, bagaimana bisa beradu denganku?" Setelah berkata, Dev menghentakkan kakinya dengan ringan di atas tanah. Dalam sekejap, seluruh tanah bergetar, bagaikan gempa bumi. Victor bahkan tidak bisa berdiri kokoh dan langsung jatuh ke tanah. Dan saat dia melihat kaki Dev, ada retakan besar yang muncul hampir belasan meter, sedangkan betis Dev sudah terjerembab ke dalam tanah. Dev mengangkat kakinya dan berjalan santai ke samping Ray. Sedangkan Victor yang terjatuh sedang tercengang, melihat lubang sedalam setengah meter yang ada di depan matanya, membuat jakun Victor berguling. Dia akhirnya menyadari kalau kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Dev. Kekuatan seperti itu mungkin sudah melewati master kekuatan batin tingkat 8, pantas saja ayahnya sangat segan terhadapnya. Memikirkan hal itu, Victor segera bangkit berdiri dan berjalan penuh hormat ke hadapan Dev. "Bam," suara lututnya yang menyentuh tanah terdengar, "Saya tidak tahu diri, saya berharap Tuan Dev tidak tersinggung." Melihat Victor yang berlutut padanya, Dev merasa sedikit heran, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat Victor untuk berdiri. Meskipun dua bersaudara dari keluarga Vilan ini sangat arogan, tapi kemauan mereka mengakui kesalahan mereka sangat tidak biasa, dan setelah dilihat-lihat, sisi ini sedikit mirip dengan Ray. Kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan, dengan begitu kecepatan dan kekuatanmu bisa dilatih, daripada mengkhawatirkan satu sama lain, keuntungannya lebih besar daripada kerugian. Dev menepuk pundak Victor, kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan. Kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan. Victor bergumam dan tiba-tiba matanya bersinar lalu berkata dengan bersemangat, "Terima kasih atas petunjuknya Tuan Dev, saya mengerti, saya mengerti." Setelah Victor selesai bicara, dia langsung berlari ke arena bela diri dan mulai berlatih, dan mulutnya terus bergumam, "Kekuatan dari hati, bentuk sesuai keinginan." Ray menatap Victor dengan puas, lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Dev. "Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Dev. Kalau Tuan Dev memerlukan bantuan dari keluarga Vilan, kami keluarga Vilan tidak akan menolak walau harus melewati api dan mengarungi samudera. Ini hanya masalah kecil, kepala keluarga tidak perlu sampai sesungkan itu." Dev tersenyum ringan, dan pada saat itu, Vincent menghampiri dan berkata dengan penuh hormat pada Dev, "Tuan Dev, batu kasarnya sudah tiba, apakah kamu baik? Saya akan melihatnya bersamamu." Dev menganggukkan kepalanya. Vincent mengemudi dan membawa Dev keluar dari kediaman keluarga Vilan, dan menuju sebuah gudang di pinggiran kota. Disinilah Vincent menyimpan batu-batu kasar, karena toko-toko di pasar terlalu kecil untuk menampung semua batu-batu kasar ini. Setelah mereka tiba, sebuah mobil hitam kecil melaju, dan seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan kacamata baca sambil memegang tongkat di tangannya berjalan keluar dari mobil. Vincent yang melihat itu bergegas menyambutnya, "Tuan Kusman, hati-hati melangkah." Melihat sikap Vincent, dia sangat menghormati lelaki tua itu, dan membantunya dengan hati-hati. "Vincent, saya hanya memberi ayahmu muka, kalau tidak, saya yang sudah setua ini sudah tidak sanggup berlarian ke sana kemari, saya akan membantumu memeriksanya sekali ini, saya juga sudah harus pensiun." Tuan Kusman terlihat tidak senang. "Tuan Kusman, kalau kamu pensiun, maka akan menjadi kerugian bagi dunia perjudian batu giok." Vincent bergegas memujinya, "Saya sudah tua, tubuhku tidak sanggup lagi." Tuan Kusman mengibaskan tangannya, "Hanya saja saya dengar jumlah kali ini sangat besar, walaupun saya memandang wajah ayahmu, biayanya juga tidak boleh terlalu sedikit, paling sedikit ini." Tuan Kusman mengulurkan satu jarinya, dan menunjukkannya pada Vincent. "1 miliar tidak banyak, Tuan Kusman pantas mendapatkan harga ini." Vincent bergegas berkata, "Apanya 1 miliar? Wajah Tuan Kusman menjadi dingin. 10 miliar? 10 miliar, mata Vincent melebar karena kaget. "Kenapa? Menurutmu terlalu banyak? Saya tahu kali ini kamu kedatangan batu Honju. Kalau semuanya barang bagus, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Apa perlu saya yang memberitahumu?" Tuan Kusman berkata pada Vincent dengan dingin, "Baik, 10 miliar, 10 miliar." Vincent menggerakkan giginya, dia memapahi Tuan Kusman untuk duduk di kursi, lalu berjalan ke arah Dev dengan sedikit tidak enak hati. "Tuan Dev, Tuan Kusman ini adalah seorang senior di dunia perjudian batu. Kami mengundang dia untuk mengamati batu saat kami membeli batu kasar. Bukan karena saya tidak percaya pada Tuan Dev, saya harap Tuan Dev tidak salah paham." "Tidak masalah," Dev tersenyum ringan.
Dan setelah menunggu sekitar setengah jam, sebuah truk melaju dan diikuti oleh beberapa mobil di belakangnya. Setelah mobil berhenti, seorang pria parubaya turun dari mobil pertama. Dia mengenakan cincin berlian di tangannya, rantai emas yang setebal ibu jari juga mengalungi lehernya, dan tangannya sedang memegang sebuah cerutu. Dari mobil lain, belasan pengawal berseragam jas turun. Mereka semua mengenakan kacamata hitam dan memancarkan aura menakutkan. Dilihat saja sudah tahu kalau mereka tidak lemah. Pak Edwin, kamu membawa begitu banyak pengawal untuk mengantar barang ke tempatku. Apa kamu meremehkanku, atau meremehkan keluarga Phelan? Vincent berjalan menghampiri sambil tersenyum, lalu berjabat tangan dengan Pak Edwin. Tentu saya tahu kekuatan keluarga Phelan di kota Ithaka ini, tapi mobil ini berisi batu-batu dari Gunung Honju yang bernilai tinggi. Kalau terjadi kesalahan dalam perjalanan, saya bisa menjadi pengemis yang meminta-minta di jalanan. Pak Edwin tertawa, dan menunjukkan dua gigi emasnya. Dengan identitas Pak Edwin, jangankan mobil yang berisi batu Honju, bahkan membeli seluruh Gunung Honju saja tidak menjadi masalah. Vincent menyanjung Pak Edwin. Tuan muda Vincent terlalu memujiku. Pak Edwin berkata seperti itu namun wajahnya penuh dengan senyuman. Dave yang berdiri di samping memandang Vincent dengan kagum, meskipun anak ini tidak suka belajar bela diri, tapi dia sangat pintar berbisnis. Setelah Vincent berbincang-bincang dengan Pak Edwin langsung duduk di kursi yang ada di depan Tuan Kusman, lalu berkata dengan sungkan, "Tuan Kusman, hari ini Tuan langsung turun tangan sendiri ya." Batu Honju yang memenuhi mobil ini sangat bernilai. Vincent tidak tenang jadi dia mengundang saya untuk memeriksanya sendiri. Tuan Kusman tetap duduk dengan mata yang sedikit terpejam. "Tuan muda Vincent, kita sudah berbisnis begitu lama, kamu masih tidak percaya pada saya ya, sampai harus mengundang Tuan Kusman." Pak Edwin menatap Vincent dan berkata dengan nada bercanda, "Pak Edwin, berhati-hati ini lebih baik, lagi pula ini adalah batu Honju yang harganya tidak murah." Vincent juga menjawab dengan tersenyum kecil, "Kalau begitu, ayo kita periksa barangnya terlebih dahulu. Hanya saja perkataan saya masih seperti biasanya, ini adalah batu kasar, saya tidak bisa menjamin akan ada batu permata, atau batu berharga lainnya. Setelah memeriksa barang dan transaksi, saya tidak akan mengembalikan uang." Pak Edwin berkata dengan serius, "Saya mengerti, Pak Edwin tidak perlu menjelaskannya lagi." Vincent mengangguk. Segera, satu gerbong batu kasar diturunkan di tempat yang sudah ditentukan. Seisi mobil ini memiliki batu dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Kalau orang awam yang melihatnya maka semua ini tidak ada bedanya dengan batu biasa. "Tuan Kusman, saatnya bekerja." Vincent mengundang Tuan Kusman untuk memeriksa barang, dan secara pribadi membantu Tuan Kusman untuk berdiri. Tuan Kusman mengangguk, dan mengeluarkan kaca pembesar, lalu sebuah palu kecil, dan mulai berjalan ke tumpukan batu dan memilih secara acak. Ada begitu banyak batu kasar, kalau memeriksanya satu persatu itu tidak masuk akal, jadi hanya bisa memilih belasan batu secara acak, dan membiarkan Tuan Kusman memeriksanya. Dan belasan batu itu tidak mewakili kualitas batu dari seisi mobil tadi, siapapun tidak bisa memastikan, ini semua tergantung pada keberuntungan, perjudian batu giok sendiri juga. Mengandalkan keberuntungan, dan saat Tuan Kusman memeriksa batu-batu kasar dengan hati-hati, Dave tiba-tiba mengernyit, dia berjalan ke tumpukan batu kasar lalu membungkuk dan mulai memilah. Pak Edwin melirik Dave, dan tidak menghentikannya, dia mengira Dave adalah bawahan yang dibawa oleh Vincent. Dave terus memungut batu kasar yang ada di depannya, dan tidak lama kemudian, sebuah batu dengan permukaan halus dan berbentuk oval muncul di hadapan Dave. Ada keterkejutan di mata Dave, dan dia perlahan-lahan mengambil batu itu. Saat tangan Dave menyentuh permukaan batu itu, ada lonjakan energi spiritual murni yang langsung mengalir ke dalam tubuh Dave. Energi spiritual yang terkandung dalam batu seukuran telur ini bahkan lebih berlimpah dibandingkan dengan batu giok yang memiliki ukuran puluhan kali lebih besar daripadanya. Bersambung ke bab 416.